guys, kembali lagi di channel Bahyaki03. Kali ini saya akan membahas materi sudut dalam pelajaran matematika. Langsung saja kita simak videonya ya guys. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Bahyaki. Di sini sebagai pemateri, di sini saya juga akan membahas sudut dan memandu adik-adik untuk jauh lebih mengenal tentang sudut. Simak saja videonya ya adik-adik, semoga menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran di sini, di mana target dari pembelajaran ini adik-adik dapat menjelaskan apa itu sudut, bagaimana itu sudut, dan ukuran dari sudut tersebut. Dan yang kedua yaitu adik-adik juga dapat menganalisis dan mengukur sudut menggunakan busur derajat. Dan yang ketiga di sini yaitu adik-adik juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut, karena di materi sudut ini banyak sekali macam-macam jenis sudut. Yang pertama yaitu tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertitik pangkal pada suatu titik. Adapun pengertian yang lainnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Intinya pada dasarnya bahwa sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik potongnya sama. Adapun alat ukur sudut yang biasa disebut dengan busur derajat. Selain busur derajat untuk mengukur sudut, busur derajat ini juga biasa digunakan untuk membentuk sudut. Dan contoh gambar busur derajatnya itu seperti pada gambar yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Selanjutnya yaitu derajat. Derajat adalah satuan ukuran untuk sudut. Adapun ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat atau biasa digambarkan dengan lingkaran kecil di bagian atas angkanya. Ia menggambarkan 1 sampai 360 dari putaran penuh. Di dalam putaran penuh pun banyak sekali ukuran-ukuran dari sudut tersebut. Dan selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis sudut. Di sini ada berbagai macam jenis-jenis sudut. Di mana yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini ia memiliki ukuran 90 derajat. Adapun sifat dari sudut siku-siku ini yaitu memiliki dua sisi yang saling tegak lurus dan tidak memiliki sumbu simetri putar, dan salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Yang selanjutnya itu sudut lurus, di mana sudut lurus yang ia berukuran 180 derajat. Sudut ini juga biasa disebut dengan sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar setengah lingkaran, di mana satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Yang selanjutnya yaitu sudut lancip. Sudut lancip ini ia berukuran kurang dari 90 derajat. Sifat dari sudut lancip ini juga ia memiliki ujung atau sudut yang tajam. Selanjutnya itu sudut tumpul. Lawan dari sudut tumpul yaitu sudut lancip. Sudut tumpul ini memiliki ukuran lebih dari 90 derajat, di mana sifat dari sudut tumpul tersebut, di mana ujung atau sudut tersebut berbentuk tumpul. Mungkin selanjutnya yaitu sudut refleks, di mana sudut refleks ini berukuran lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Mungkin lebih jelasnya adik-adik bisa melihat pada gambar sudut refleks tersebut. Selanjutnya yaitu sudut komplementer. Sudut komplementer ini sudut yang dibentuk
melalui pertemuan antara dua sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut tepat 90 derajat. Atau biasanya sudut komplementer ini biasa disebut dengan gabungan antara dua sudut yang membentuk sudut siku-siku, atau kedua jumlah sudut tersebut berjumlah 90 derajat. Selanjutnya itu sudut suplementer. Sudut suplementer ialah sudut yang dibentuk melalui pertemuan antara dua sudut yang bersebelahan dengan besaran sudut tepat 180 derajat. Sama halnya dengan sudut komplementer, sudut suplementer ini juga jika kedua sudut dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Mungkin sebagian besar materi sudut telah saya paparkan. Mungkin selanjutnya kita melaju pada latihan soal, di mana soal di sini yaitu di mana saya akan menyuruh adik-adik untuk menggambar bentuk-bentuk sudut sesuai dengan ukuran yang disuruhkan di bawah ini. Kerjakan di lembarnya adik-adik, terus fotokan dan upload di kolom komentar agar kita sama-sama membahas kebenaran tentang soal yang saya berikan ini. Setelah adik telah menguasai materi sudut pada video kali ini, mungkin video berikutnya kita lebih jauh membahas tentang atau mengupas tentang sudut tersebut. Mungkin hanya sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.